Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Romi Ramdon Ginanjar, SPDI, MPD, MOS, dan teman-teman saya. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 izinkan untuk menjelaskan tentang desain program pengayaan. Perkenalkan, saya Faradita Ristafania dan rekan saya Siva Nabila. Yang pertama, apa itu pengayaan? Pengayaan adalah kegiatan tambahan yang diberikan kepada siswa yang telah mencapai ketentuan dalam belajar yang dimaksudkan untuk menambah wawasan atau memperluas pengetahuannya dalam materi pelajaran yang telah dipelajarinya. Kegiatan pengayaan ada dua macam, yaitu yang pertama, pengayaan horizontal, yaitu upaya memberikan tugas sampingan yang akan memperkaya pengetahuan siswa mengetahui materi yang sama. Karena dalam suatu kelas, siswa dan teman-temannya yang memiliki perbedaan tingkat pengetahuan mungkin akan merasa bosan atau jenuh bila seseorang guru tetap menerangkan bahan yang sudah dikuasai. Yang kedua, ada pengayaan vertikal, yaitu kegiatan pengayaan yang berupa peningkatan dari tingkat pengetahuan yang sedang diajarkan ke tingkat yang lebih tinggi yang akan diajarkan, sehingga siswa maju dari satuan pelajaran yang sedang diajarkan ke satuan pelajaran berikutnya menurut kemampuan dan kecerdasannya sendiri. Tujuan kegiatan pengayaan. Tujuan yaitu agar siswa dapat belajar secara optimal, baik dalam hal pendayagunaan kemampuannya maupun diperoleh dari hasil belajar. Prosedur pelaksanaan program pengayaan. Pelaksanaan program pengayaan didasarkan pada hasil tes formatif atau sumatif yang fungsinya sebagai feedback bagi guru dalam rangka memperbaiki kegiatan pembelajaran akan dapat dua kemungkinan. Yang pertama, bagi siswa yang taraf penguasaannya kurang dari 75% perlu diperbaiki. Yang kedua, bagi siswa yang taraf penguasaannya lebih dari 75% perlu diperbaiki pengayaannya. Jenis kegiatan pengayaan. Yang pertama, kegiatan eksplorasi yang bersifat umum yang dirancang untuk disajikan kepada peserta didik. Yang kedua, keterampilan proses yang diperlukan oleh peserta didik agar berhasil dalam melakukan pendalaman dan investigasi terhadap topik yang diminati dalam bentuk pembelajaran mandiri. Yang ketiga, pemecahan masalah yang diberikan kepada peserta didik yang memiliki kemampuan belajar lebih tinggi berupa pemecahan masalah nyata dengan menggunakan pendekatan pemecahan masalah atau pemecahan investigasi atau penelitian ilmiah. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Siva Nabila. Selanjutnya, pelaksanaan pembelajaran pengayaan. Agar pelaksanaan pemberian pengayaan tepat sasaran, maka perlu ditempuh langkah-langkah sistematis, yaitu yang pertama, mengidentifikasi kelebihan kemampuan peserta didik. Yang kedua, memberikan perlakuan treatment pembelajaran pengayaan. Yang A, identifikasi kelebihan kemampuan belajar. Di sini ada tujuan identifikasi kemampuan berlebih peserta didik. Yang pertama, belajar lebih cepat. Belajar lebih cepat di sini peserta didik yang memiliki kecepatan belajar tinggi ditandai dengan cepatnya penguasaan kompetensi yang tersimpan dalam dirinya dalam mata pelajaran tertentu. Yang kedua, menyimpan informasi lebih cepat. Di sini yaitu suatu kemampuan peserta didik di mana ia akan lebih mudah menyimpan informasi yang tersimpan dalam memori atau ingatan dan mudah diakses untuk digunakan. Yang kedua, keingintahuan yang tinggi. Banyak bertanya dan menyelidiki yang merupakan bahwa peserta didik di sini seorang yang mempunyai keingintahuan yang tinggi. Yang keempat, berpikir mandiri. Berpikir mandiri dengan kemampuan berpikir umumnya lebih menyukai tugas yang bersifat mandiri serta mempunyai kapasitas sebagai pemimpin. Yang kelima, memiliki banyak minat. Memiliki banyak minat di sini, ia mudah termotivasi untuk meminati masalah yang lain dan berpartisipasi dalam banyak kegiatan.
Yang keenam, superior dalam berpikir abstrak. Nah, peserta didik yang superior dalam berpikir abstrak umumnya menyukai kegiatan pemecahan masalah. Selanjutnya, di sini ada teknik yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kemampuan berlebih peserta didik, yaitu IQ. Tes IQ di sini adalah tes yang digunakan untuk mengetahui tingkat kecerdasan yang dimiliki oleh peserta didik. Dari tes ini dapat diketahui tingkat kemampuan spasi, interpersonal, musikal, verbal, logik, atau matematika, kinestetik, naturalis, dan sebagainya. Yang kedua, di sini ada tes inventory. Tes inventory digunakan untuk menentukan dan mengumpulkan data mengenai bakat, minat, hobi, kebiasaan, belajar, dan lain-lain. Yang keempat, wawancara. Wawancara dilakukan dengan mengadakan interaksi lisan dengan peserta didik untuk menggali lebih dalam mengenai program pengayaan yang diminati peserta didik. Yang keempat, pengamatan atau observasi. Pengamatan ini dilakukan jalan melihat secara cermat perilaku peserta didik. Dari pengamatan tersebut diharapkan dapat diketahui jenis maupun tingkat pengayaan yang perlu diprogramkan untuk peserta didik. Yang B, bentuk pelaksanaan pembelajaran pengayaan. Di sini ada 4. Yang pertama, belajar kelompok. Belajar kelompok merupakan sekelompok peserta didik yang memiliki minat tertentu yang diberikan pembelajaran bersama pada jam-jam pelajaran sekolah biasa. Yang kedua, belajar mandiri. Di sini secara mandiri, peserta didik belajar mengenai sesuatu yang diminati. Yang ketiga, pembelajaran berbasis tema. Di sini memadukan kurikulum di bawah tema besar sehingga peserta didik dapat mempelajari hubungan antara berbagai disiplin. Yang keempat, pemadatan kurikulum. Pemberian pembelajaran hanya untuk kompetensi atau materi baru atau bekerja dalam proyek secara mandiri sesuai dengan kapasitas maupun kapabilitas masing-masing. Untuk kesimpulannya di sini yaitu bahwa program pengayaan dapat diartikan sebagai kegiatan pemberian tambahan, perluasan pengalaman kepada peserta didik yang teridentifikasi melampaui ketuntasan belajar yang ditentukan oleh kurikulum. Peserta didik yang sudah melampaui ketuntasan belajar maka perlu diberikan tambahan pengetahuan atau pengalaman pembelajaran yang lebih dibanding mereka yang belum mencapai ketuntasan minimal yang ditetapkan. Pentingnya melaksanakan program pengayaan dikarenakan melalui pengayaan maka dapat menumbuhkan minat peserta didik, memupuk bakat, dapat meningkatkan prestasi. Dalam hal ini, guru mesti menyiapkan program pembelajaran pengayaan yang mendukung perkembangan peserta didik ke arah lebih baik. Sekian yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.